kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai mahasiswa UKI Toraja atas nama Astera Lakulimpatiara NIM 221115015. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan dalam Kristus. Pertama-tama, konsep Tuhan. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Itu ada, walaupun tidak ada melihatnya secara langsung. Ya, Tuhan mengatakan melalui dua cara, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Penyataan diri Allah secara wahyu umum adalah Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Contohnya di alam, melalui sejarah, dan melalui kesadaran manusia. Sedangkan penyataan secara khusus, wahyu khusus adalah menyatakan diri secara khusus kepada orang-orang secara fisik di suatu waktu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus yang bersifat personal dan melalui Alkitab yang bersifat porsional. Allah Tritunggal. Menurut Stephen Tong, Allah Tritunggal adalah tiga pribadi dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal terdapat dalam Kitab Ulangan 6 ayat 4 bahwa Tuhan itu Esa. Matius 28 ayat 19 bahwa tiga kesaksian Tuhan. Dan pertama Yohanes 5 ayat 7-8 bahwa tiga kesaksian di dalam sorga dan di bumi. Istilah Tritunggal digunakan oleh Tertianus sejak abad ke-3. Penggunaan istilah ini untuk membantu seseorang mengalami esensi Allah yang tampil dalam tiga pribadi, yaitu Allah, Bapa, Putra, dari tiga kali dengan cara yang berbeda, yaitu sebagai pencipta, penebusan, penghibur. Ketiganya tak dapat dipisahkan oleh satu dengan yang lain. Allah kita adalah Allah yang hidup, identik dengan kesadaran diri, yaitu berpikir, berencana, bertindak, dan berkuasa. Dan Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Kekal berarti tidak memiliki awal dan akhir. Ya, itulah konsep Tuhan. Yang kedua, konsep manusia. Siapakah manusia menurut Alkitab? Dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan mengapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut orang Toraja, Puang Matua yang menciptakan menurut Aluk yang dinamakan Sukaran, yang artinya aturan, Aluk artinya agama. Yang menciptakan nenek pertama yaitu Datu Lauku. Puang Matua juga menciptakan manusia segala isi bumi ini dan menciptakan 8 unsur untuk makhluk di atas langit melalui satu tempat ciptaan yang disebut Sang Sibarung, dan masing-masing diberi nama, yaitu nenek manusia bernama Datu Lauku, nenek racun bernama Merante, nenek kapas bernama Lauku, nenek besi bernama Irako, nenek hujan bernama Pongpiri-piri, nenek kerbau bernama Menturik, nenek padi dinamakan Lameme, dan nenek ayam dinamakan Imanturiri. Setelah Puang Matua menciptakan ke-8 makhluk tersebut,
tadi, maka nenek manusia pertama dinamakan Datu Lauku. Dibekali dengan sukaran aluk yang kemudian dikenal dengan Aluk Sanda Pituna, dengan tujuan agar sukaran aluk dapat dilaksanakan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Pengertian dosa. Menurut kitab suci, dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Alkitab, semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa kepada Israel ditunjukkan jalan keluar dari dosa, yakni mempersembahkan korban penghapusan dosa dan korban penebusan salah. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus diberitakan sebagai penebusan atau juru selamat umat manusia dari segala dosa. Dosa menurut Rasul Paulus adalah dalam arti keinginan daging umat manusia dari terhadap dosa karena tidak takluk kepada hukum Allah. Terdapat dalam Roma 8 ayat 7. Menurut Rasul Yohanes adalah pelanggaran terhadap hukum Allah yang terdapat di Yohanes 3 ayat 6. Akibat dosa adalah dosa menghancurkan relasi manusia dengan Tuhan sebagai efek vertikal dan hubungan manusia dengan sesama sebagai efek horizontal. Dengan kata lain, bahwa tidak ada dosa yang bersifat pribadi. Semua dosa mempunyai dimensi sosial. Contohnya, dosa manusia pertama menghasilkan dosa asal yang mengakibatkan semua manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa atau konskupensi. Itulah pengertian dosa. Dan yang terakhir adalah konsep penebusan dalam Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Ia telah membayar hubungan yang seharusnya. Itulah pemahaman saya dan konsep saya dari tugas agama, yaitu konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan dalam Kristus. Terima kasih.